Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pembelajaran SBDP ya. Nah sebelumnya Bu Heni sudah memberikan kalian materi dalam bentuk PPT di tema 1 ya. Ada yang sudah membacanya? Alhamdulillah jika sudah ada. Nah teman-teman, hari ini Bu Heni akan mereview ulang materi kita di tema 1, yaitu mengenal karya seni patung. Sebelum kita mulai belajarnya, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal karya seni patung. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam patung Nusantara. Dan yang ketiga adalah setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis patung dan teknik pembuatannya. Nah, teman-teman, sebelum Bu Heni jelaskan lebih lanjut mengenai patung, kita perlu tahu dulu apa itu seni rupa. Nah, karya seni rupa merupakan karya seni yang bentuk perwujudannya dapat dilihat dan diraba. Jadi nyata ya wujudnya. Nah, karya seni rupa ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya dua dimensi, yaitu karya seni yang hanya memiliki sisi panjang dan lebar. Nah, karya seni dua dimensi biasanya hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, yaitu dari bagian depan saja. Oke, contohnya seperti lukisan, kemudian gambar, foto, atau potret, dan lain-lain. Nah, sedangkan jenis yang kedua adalah karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi ini bukan hanya memiliki sisi panjang dan lebar, tetapi juga punya ruang. Nah, karya seni tiga dimensi ini biasanya dapat dilihat dari berbagai sisi. Contohnya apa saja? Ada patung, guci, topeng, dan lain-lain. Nah, yang jadi pokok bahasan kita di tema 1 adalah patung. Oke, apa itu patung? Nah, teman-teman, patung merupakan karya seni tiga dimensi yang dibentuk menyerupai bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun bentuk benda lainnya yang dibuat dengan teknik tertentu. Nah, patung ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Oke, seni patung disebut juga seni bentuk. Kenapa? Karena bentuk patung biasanya memiliki nilai keindahan. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri banyak sekali jenis patung. Dan patung-patung ini biasa disebut sebagai patung Nusantara. Oke. Nah, teman-teman, karena jenisnya patung Nusantara itu banyak, maka jenis-jenis ini akan dikategorikan berdasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yang pertama adalah jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk figuratif, yaitu patung yang dibuat menyerupai bentuk yang ada di alam atau biasa disebut realis. Nah, bentuknya meliputi bentuk manusia, bentuk hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk non-figuratif. Nah, patung bentuk non-figuratif ini dibuat terlepas dari bentuk yang ada di alam atau tidak realis. Biasanya bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, kemudian lengkungan, bulat, ataupun memanjang. Nah, kategori yang kedua adalah jenis patung berdasarkan posisinya.
Ini pun juga dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama ada Zonderbosse, yaitu bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Patung ini dibuat tidak menempel pada permukaan dinding. Nah, sebagai contoh ada patung Pancoran. Siapa yang pernah lewat daerah Pancoran pasti pernah melihat patung Pancoran ya. Kemudian ada patung Sudirman, atau kalau kalian lewat di daerah bundaran Hotel Indonesia itu ada patung Selamat Datang dan lainnya. Nah, bentuk yang kedua ada relief. Nah, relief ini adalah patung yang dibuat menempel pada permukaan dinding. Relief biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Sebagai contoh, ada relief yang ada di Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Nah, teman-teman bisa lihat di dinding Candi Borobudur itu ada banyak sekali relief. Nah, relief yang ada di Candi Borobudur ini bercerita tentang ajaran agama Buddha pada masa lampau, pada masa itu ya. Nah, contoh yang kedua ada relief yang ada di Candi Prambanan. Nah, berbeda dengan relief yang ada di Candi Borobudur. Kalau relief yang ada di Candi Prambanan ini bercerita tentang kisah Ramayana. Nah, adapun relief di tempat yang lain. Oke, selanjutnya adalah kategori untuk jenis patung berdasarkan fungsinya. Ini ada 6. Yang pertama adalah patung religi. Nah, patung ini dibuat sebagai sarana beribadah dan bersifat religius. Contohnya yang ada di Indonesia itu ada patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Ada juga patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jenis yang kedua adalah patung monumen. Nah, teman-teman, patung monumen ini dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lampau. Sebagai contoh yang terdekat dengan kita, yaitu monumen Pancasila Sakti yang ada di Lubang Buaya. Mungkin beberapa atau sebagian dari kalian ada yang sudah pernah ke sana ya, waktu IFT sebelumnya mungkin, atau waktu jalan-jalan sendiri bersama keluarga. Nah, contoh yang kedua ada Monas dan yang lainnya. Nah, untuk jenis patung yang ketiga ada patung arsitektur. Nah, jenis patung ini dibuat sebagai pelengkap konstruksi suatu bangunan untuk menambah nilai estetik atau keindahan. Nah, patung arsitek ini juga kalian bisa jumpai ketika kalian berkunjung ke Candi Borobudur. Di bagian paling atas bagian candi yang ada stupa-stupanya. Nah, itu di dalamnya terdapat patung Buddha sedang duduk, atau yang stupa paling besar yang paling atas sendiri itu ada patung Buddha yang duduk yang terlihat. Nah, itu merupakan contoh dari patung arsitek, di mana dia berfungsi sebagai pelengkap konstruksi si candi, menunjukkan bahwa itu merupakan candi umat Buddha. Begitu. Nah, untuk jenis patung yang keempat ada patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan, taman kota, ataupun tempat lainnya. Biasanya di tempat wisata terdapat banyak ya. Nah, sebagai contoh misalkan kalian jalan-jalan ke taman kota, ataupun mungkin taman yang ada di kompleks, bisa jadi teman-teman melihat ada patung semut, patung burung bangau, dan lainnya. Nah, jenis patung yang kelima berdasarkan fungsinya ada patung seni. Nah, untuk patung seni ini biasanya dibuat hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Patung seni ini biasanya ada di pameran atau di galeri seni. Patung seni ini. Nah, selanjutnya ada yang keenam adalah patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini dibuat untuk dikomersilkan atau dijual. Patung ini biasanya dibuat oleh para pengrajin dalam jumlah tertentu. Nah, sebagai contoh ada celengan ayam, mungkin juga ada patung kura-kura dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada teknik pembuatan karya seni patung.
Nah, teman-teman, untuk teknik pembuatan karya seni patung ini dibagi menjadi 5 teknik. Teknik yang pertama adalah teknik batsir. Teknik ini biasanya digunakan dengan cara mengurangi ataupun menambahkan bahan lunak. Jadi teknik ini hanya bisa digunakan pada bahan baku pembuat patung yang bersifat lunak. Contohnya seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada teknik modeling. Nah, teknik ini mengharuskan si pembuat untuk membuat model terlebih dahulu, baru kemudian membuat patung yang sebenarnya. Oke, lanjut, teknik yang ketiga adalah teknik merakit. Teknik ini mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan menyusun atau merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya menjadi patung yang utuh. Nah, selanjutnya ada teknik cor. Teknik ini digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Bisa perunggu, perak ataupun tembaga. Nah, selanjutnya ada teknik membentuk, yaitu membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung dengan bentuk yang diinginkan. Dan yang keenam ada teknik pahat. Teknik ini biasanya digunakan pada bahan dasar seperti kayu ataupun batu dengan cara memahatnya perlahan sampai terbentuk patung yang diinginkan. Nah, jika tadi ada teknik pembuatan patung, sekarang ada bahan yang digunakan untuk membuat patung. Nah, bahan ini dikategorikan menjadi 3 berdasarkan material yang digunakan. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak ini terdiri dari material yang digunakan biasanya empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lain sebagainya. Nah, bahan yang kedua adalah bahan sedang. Nah, untuk bahan sedang, material yang digunakan tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya seperti kayu randu, kayu sengon, kayu waru, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang ketiga ada bahan keras. Material yang digunakan dapat berupa kayu ataupun batu. Nah, kalau kayu seperti contohnya kayu jati, kayu ulin. Kemudian kalau batu bisa dari batu granit, andesit, ataupun batu marmer dan juga yang lainnya. Nah, teman-teman, selain ada bahan-bahan yang di atas, ada juga patung yang dibuat menggunakan bahan-bahan seperti semen, pasir, kemudian logam, ataupun bongkahan es. Dan mungkin ada juga patung yang dibuat dari lilin ya. Nah, teman-teman, penjelasan untuk materi di bab 1 ini Bu Heni cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti silahkan kerjakan tugas yang akan diberikan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.